Mana dia? Sebentar dulu dari atas. Nah, ini nih ya. Sorrynya udah selesai ya, yaitu sulasi wa ghair sulasi. Kita masuk ke sini. Ini materi sampai 4 macam ini nggak banyak sebetulnya, tapi mengenal. Jadi yang agak banyak itu sorry ya gitu ya. Insya Allah hari ini bisa kita selesaikan dari masdar mimi, masdar hay'ah, masdar marah, masdar sinai. Ya. Ini semua bentukan macam-macam masdar yang harus Anda ketahui. Yang lazim kita dengar memang adalah masdar sharih, masdar sulasi dan ghair sulasi. Sedangkan yang 4 macam ini eh, belum menjadi perhatian kita karena eh, apa namanya? Karena yang lebih dominan dipakai itu memang masdar sharih. Tapi sebagai seorang yang memahami ilmu soroh, maka kita juga harus mengenal 4 macam lagi masdar. Maknanya sama aja dengan masdar sharih gitu ya. Tidak ada beda, cuma mungkin kalau tiba di hay'ah dengan marah ada unsur makna lain. Kalau ini hanya masdar mimi, semua masdar yang didahului oleh huruf mim. Kecuali mufa'alah ya. Kalau mufa'alah kan kemarin dari masdar eh, sulasi mazid birhafin, fa'ala masdarnya bisa mufa'alah dan fi'al. Maka mufa'alah itu masih masdar sor ya. Sedangkan masdar mimi mufa'alah ada mim di awal, tapi dia tidak masuk kepada masdar mimi karena dia masuk kategori masdar sorry. Jadi selain itu, selain mufa'alah, semua masdar yang dimulai oleh mim, berarti mim itu huruf tambahan ya, huruf tambahan di luar dari huruf asli fa fiil, ain fiil, lam fiilnya. Ya, jadi pasti ada huruf mim di depannya. Maka itu nama masdar mimi. Kalau masdar hay'ah itu masdar yang mengandung makna jenis pekerjaan, macam pekerjaan ya. Ya. Apa itu maksudnya jenis pekerjaan? Ada kita mengatakan apa? Walaupun kita mengatakan duduk, tapi duduknya seperti apa? Dia makan, tapi makannya seperti apa? Gitu misalnya. Dia membaca, tetapi membacanya seperti apa? Ada unsur sepertinya di dalamnya. Itu namanya masdar hay'ah. Dia punya pola tersendiri. Sedangkan masdar marah mengandung makna bilangan. Marah itu kan kamaratan, berapa kali kan begitu ya. Maka di sini ada unsur masdar yang bermakna berapa kali pekerjaan itu dikerjakan. Kalau tadi seperti apa pekerjaan itu dikerjakan. Kalau sini berapa kali pekerjaan itu dibuat gitu. Sedangkan masdar sinai namanya juga sinai. Jadi seolah-olah apa itu? Ada bentukan yang dia di luar yang sarih bukan, mimi bukan, hay'ah bukan, marah bukan. Dan dia ini dibentuk di dalam beberapa bentukan yang kadang-kadang aneh gitu ya. Tapi ya dia masuk kategori masdar gitu. Nanti akan kita lihat masing-masing ya. Sekarang kita masuk ke masdar mimi ya. Masdar mimi itu yang kasih ila qismain ya, sama dengan masdar sarih yang kasih ila qismain, ada yang kategori sulasi, ada yang ghair sulasi ya. Sedangkan yang sulasi ini ditambah ya harakatnya, mimnya berharakat sama ya, ma ya, ma ya. Coba yang bedanya harakat ain, satu maf'al, satu maf'il gitu ya. Sulasi ini ada 2 macam polanya, maf'al dan maf'il gitu. Sulasi umumnya itu polanya hanya maf'al, lebih banyak gitu. Yang maf'il ini hanya sedikit sekali tapi ada gitu. Jadi yang dominan adalah maf'al. Kemudian ada yang ghair sulasi.
Persualisi itu dibuat dalam bentukan isim maf'ul. Sebetulnya kita belum belajar bentukan isim maf'ul, ya. Tapi nanti akan diperjelas bagaimana cara membuat isim maf'ul. Maka isim maf'ul itu kalau Anda tahu nanti yang namanya isim maf'ul ini bentukannya itu bisa 4 mana. Satu masdar mimi, satu isim maf'ul sendiri, bisa isim makan, bisa isim zaman. Ini sangat apa itu namanya? Sangat banyak makna dari isim maf'ul itu ya. Salah satunya adalah masdar mimi. Coba kita lihat yang sulasi dulu ya. As-sulasi ini ada 2 macam tadi, ada maf'al. Maka ini kita baca dari nasara menjadi mansor. Doroba menjadi madrob. Fataha menjadi maftah. Alima menjadi ma'lam. Hasuna menjadi mahsan. Hasiba menjadi mahsab. Ya. Jadi walaupun harakat ain fiilnya beda-beda, ini fathah ain fiilnya, nasara, doroba, fathah, fataha, fathah, alima, kasrah ya. Hasuna, dhammah, harakat ain fiilnya. Hasiba, kasrah juga gitu ya. Tapi tiba di masdar miminya satu pola aja jadinya. Jadi mansor, madrob, maftah, ma'lam, mahsan, mahsab. Ya. Nah, mungkin aneh baru di kuping kita. Nggak biasa kita mendengarnya gitu ya. Oh, Bu, yang saya pernah dengar midrab itu misalnya ya. Nah, itu lain lagi gitu ya. Nah, itu udah isim alat nanti gitu. Jadi hati-hati di sini. Jadi kita benar-benar menghafal polanya ini. Kalau yang sulasi umumnya itu adalah maf'al. Jadi apapun kosakata yang ada di kamus ya, apakah dia dari fa'ala, fa'ula, fa'ila, apakah dia sahih atau mu'tal gitu ya. Selama dia masih sulasi, maka masdar miminya lawazni maf'al. Dakhala jadi apa? Madakhal gitu ya. Kharaja makhraj. Oh, bukannya tempat keluar. Oh iya, ya bisa mananya juga tempat itu. Jadi nanti pola maf'al itu akan Anda temukan juga nanti di dalam isi makan gitu ya. Nah, nyatanya ada pola masdar mimi yang sama dengan pola isi makan. Isi makan, isi menunjukkan tempat gitu ya. Jadi ada yang maknanya tempat, ada yang maknanya masdar. Apa itu pengertian masdar? Kan kemarin sudah kita pahami kalau masdar yaitu pekerjaan atau peristiwa yang di dalamnya tidak ada unsur waktu, kan begitu ya. Atau dalam bahasa Indonesia sama dengan kata kerja yang dibendakan gitu ya. Kata ya itu. Nah, sedangkan nanti makhraj tempat keluar itu nanti isim yang bermakna menunjukkan tempat ya, itu malah mustaq lagi gitu, bukan masuk masdar gitu ya. Jadi hati-hati, apa yang membedakan itu uslubnya saja gitu ya. Ya. Nanti akan kita lihat dari contoh-contoh kalimat gitu ya. Sekarang ada satu lagi namanya maf'il. Nah, ini saya katakan cuma dikit sekali gitu. Kapan dia menjadi maf'il? Nah, ini kaidahnya ada dalam kurung. Khusun fi fi'lin misalin mahzufin fa'uhu indal mudhari. Ini hanya fi'il misal. Masih ingat nggak fi'il misal? Apa itu fi'il misal? Ada yang ingat? Yang cacat di awal. Apa? Fiil yang huruf ilahnya di awal. Ya, fa fi'ilnya huruf ilat. Itu fi'il misal. Kemudian masih ingat nggak? Fi'il misal itu ada yang hilang fa fi'il indal mudhari, ada yang nggak hilang. Masih ingat nggak? Itu buka lagi di sorof 1 gitu ya. Nah, di salah satu itu lihat ada fi'il misal. Kadang dia hilang fa fi'ilnya indal mudhari, kadang-kadang nggak hilang ya fa fi'ilnya indal mudhari. Ya. Sedangkan yang
masdar mimi yang maf'il ini hanya untuk fi'il misal yang hilang fa fi'ilnya indal mudhari. Jadi kalau nggak hilang, dia masuk kategori atas. Gitu. Ya, Jadi ini contoh wa ada ya idu. Berarti ini hilang fa fi'ilnya indal mudhari. Maka masdar miminya mau it. Jangan mau at. Ya. Apa artinya mau it? Artinya sama aja dengan wa'dun. Mau it artinya sama saja dengan wa'dun, masdar gitu, janji gitu ya. Kemudian waqa'a. Nah, ini kan kebetulan masih kalau kita ingat bab fi'il, ini kan bab doroba wa ada ya idu. Ini bab fataha waqa'a yaqa'u. Sama aja. Yang penting di sini dia misal dan fa fi'ilnya hilang indal mudhari', maka masdar miminya ala wazni mau. Ada wamuqa bab karuma. Itu fi'il mudhari'nya juga wamiqa ini ya. Wamiqa yamaku itu bab doroba, maka dia menjadi yang penting di sini hilang. Menjadi mau mikun gitu ya. Coba deh. Wajila, masih ingat nggak apa fi'il mudhari'nya? Yaujalu ya. Wajila yaujalu. Hilang nggak fa fi'ilnya? Enggak. Kalau nggak hilang, maka apa masdar miminya? Ala wazni maf'al. Jadi apa masdar mimi dari wajila yaujalu? Maujal. Itu. Jadi yang ini hanya khusus sangat sedikit itu ya. Boleh dihitung kalau kita ambil kamus, boleh dihitung itu fi'il misal yang hilang fa fi'ilnya indal mudhari'. Nah, inilah kasus masdar mimi yang sulasi, ada dua pola, maf'al dan maf'il. Secara umum ala wazni maf'al hanya sedikit yang maf'il, yaitu fi'il misal yang hilang fa fi'ilnya indal mudhari'. Ya. Berarti semua fi'il sahih pasti maf'al, nggak ada yang ya. Misalnya apa lagi? Fi'il sahih itu kan ada sahih salim, sahih mahmud, sahih mudha'af, ya maf'al juga itu semuanya. Kemudian misal, nah, cuma ini saja. Kalau nggak hilang ya enggak gitu. Kalau misalnya apa? Fi'il ajwaf. Nah, apa kira-kira itu? Qama, apa masdar miminya? Maqam ya, aslu maqwam gitu ya. Kalau kita ambil polanya kan ini harusnya kita kembalikan dulu qama itu dari qawama. Kemudian dibuat menjadi maf'al menjadi maqwam. Cuma nanti terjadi kasus i'lal. Nanti akan kita pelajari setelah UTS, maka wawunya diganti dengan alif gitu. Menjadi maqam gitu ya. Nama manam gitu ya. Khafa makhaf gitu ya. Itu masdar miminya gitu ya. Kemudian juga yang apa? Fi'il naqis. Rama. Apa masdar miminya? Ya dia ke sini nih. Marma. Oh, kami taunya marma itu isi makan ya, bisa isi makan, bisa masdar mimi. Tuh, ya. Qadha maqdha gitu ya. Sa'a mas'a. Oh, kita taunya mas'a itu hanya isi makan gitu ya. Karena tempat sa'i antara Safa Marwa itu namanya mas'a gitu ya. Nah, tapi itu iya, itu isi makan. Maka kosakata ginilah yang bisa membuat makna-makna syubuhat di dalam ayat Al-Quran. Ahli tafsirnya, ahli tafsir satu ini masdar. Isi masdar yang apa? Ahli tafsir lain mengatakan itu isi makan gitu. Jadi karena ada kemungkinan dia bisa masdar mimi, bisa isim makan. Ya. Itulah kasus masdar mimi yang sulasi.
Sekarang bagaimana yang ghair sulasi tadi? Nih. Kaidahnya nggak ada di sini, Anda buat aja. Nah, tadi udah dikatakan kaidahnya kan yang ini nih. Ala sighatis mil maf'ul. Itu kaidahnya gitu. Jadi kalau dia ghairu sulasi dibuat dalam bentuk isim maf'ul ya. Ini ingat ya. Apa fiilnya ini? Dah raja. Itu rubai mujarrad ya. Kemudian boleh Anda pakai pensil catatan gitu. Coba Anda buat dulu. Dah raja. Kemudian jadikan fiil mudhari'. Yudahriju. Ya. Kemudian ditambah mim di depan. Berharakat dhammah mu. Mudahri. Kemudian jimnya ditanwin. Nah, dia berubah menjadi itu namanya isim fa'il baru. Kalau dia sebelum akhirnya kasrah namanya isim fa'il. Kapan dia dikatakan isim maf'ul? Sebelum akhirnya diberi harakat fathah. Ya. Mudah rajun. Nah, itu dia. Kalau mudah rajun bisa dua bentuk itu, bisa isim maf'ul, bisa masdar mimi gitu. Jadi bentukan masdar miminya sama benar dengan bentukan apa isim maf'ul. Apa bedanya? Tadi tuh kalau dia apa? Kalau dia masdar ya kita terjemahkan dalam makna masdar gitu kan. Kalau dia apa namanya? Isim maf'ul kita terjemahkan dalam dengan makna isim maf'ul. Bagaimana kita biasanya menerjemahkan isim maf'ul? Biasanya ya seperti kataba, menulis ya. Katibun itu isim fa'il. Apa artinya katibun? Orang yang menulis atau penulis. Sekarang maktubun, apa artinya jadinya? Yang Yang ditulis. ditulis. Ya, itu tadi. Ya, jadi ini cara mengubah makna antara isim fa'il dan isim maf'ul. Tiba di ini kalau kita terjemahkan dari yang sulasi tadi kataba, katibun, maktubun. Nah, tadi kalau sulasi kan dia tadi apa? Kan maktab gitu ya. Nah, maktab itu bisa apa? Bisa tempat menulis, meja, atau artinya apa? Bisa artinya menulis atau tulisan gitu. Nah, itu sulitnya di situ gitu ya. Jadi ya cocoknya dia kalau saya katakan maktabuka fi kurasatika jamilun. Kalau itu saya menerjemahkannya apa itu maktab? Maktabuka fi kurasatika jamilun. Tulisan. Tulisan ya. Maktabuka fi ghurfatika jamilun. Bagaimana saya menerjemahkan maktab di situ? Meja. Mejamu. Apa? Meja gitu, tempat menulis gitu. Ya, jadi itu cara menerjemahkan itu sangat tergantung kepada unsur apa struktur kalimatnya ya. Maka di sini seperti kata munawwarun itu dari nawara. Nawara itu udah sulasi mazid biharfin. Kemudian dijadikan fi'il mudhari' yunawwiru. Kemudian kalau isim fa'ilnya munawwirun, maka isim maf'ulnya adalah munawwarun. Ya. Ya. Kalau dia makna isim maf'ul tentu yang dicahayai, yang diberi cahaya gitu. Tapi kalau munawwarun bermakna masdar, ya bercahaya begitu aja gitu ya. Bercahaya ya. Itu juga ini akrama yukrimu mukram. Itu bisa isim maf'ul, bisa masdar mim. Tabayana yatabayanu mutabayan. Nah, itu dia masdar miminya. Mutakas sarun.
Itu dari takassara, ya takassaru, mutakassar. Ijtama'a yajtami'u mujtama. Ya. Kalau mujtamaun itu masdar mimi atau isim maf'ul, tapi kalau mujtamiun kan isim fa'il, masyarakat gitu ya, orang yang berkumpul gitu. Ini terus mungkasarun, muhmarrun, mustakhrajun, muhlaula, muhmarun, mu'lawatun, mutadahrajun, muqansasun, muqsya'arrun. Ya. Ini semuanya dalam bentuk isim maf'ul. Ya. Cuma kita harus tahu fiilnya apa, kemudian mudhari'nya apa, kemudian ditambah mim madmum di depan, kemudian kita fathahkan sebelum akhir, maka dia menjadi isim maf'ul, dan bentukan itu pun sama dengan masdar mimi. Hanya itu aja kajian masdar mimi. Jadi masdar mimi hanya dilihat ada yang sulasi dan ghair sulasi. Kalau sulasi punya pola 2, maf'al dan maf'il, sedangkan ghair sulasi memiliki pola sama dengan pola isim maf'ul. Tentu isim maf'ul yang ghair sulasi juga ya. Ghair sulasi ingat, ada yang rubai mujarad, ada yang sulasi mazid biharfin, sulasi mazid biharfain, sulasi mazid bisalah satu huruf. Bisa juga rubai mazid biharfin dan rubai mazid biharfain yang sudah kita pelajari. Ya. Ini konsep aja dulu ya. Itu udah selesai mengenai masdar mimi. Sekarang kita masuk ke bentukan masdar hay'ah. Ya. Nanti ada latihan di belakang, kita lihat secara keseluruhan nanti ya. Masdar hay'ah tadi saya katakan adalah masdar dengan makna ada unsur jenis pekerjaan. Ya. Ya. Polanya gimana? Yaitu ala wazni fi'lah. Masdar hay'ah ini tidak memiliki yang ghair sulasi. Dia hanya ada dalam bentukan sulasi saja. Jadi tidak pernah kita bisa membuat masdar hay'ah dari ghair sulasi. Jadi dia hanya khusus untuk fi'il sulasi. Seperti kata jalasa menjadi jilsah. Ya. Tahu kita masdar syariahnya julus. Ya. Masdar miminya majlas. Tiba di masdar hay'ahnya menjadi jilsah ala wazni fi'lah. Bagaimana Anda menerjemahkannya gitu? Seperti ini contohnya. Jalastu jilsatal ulama. Aku duduk seperti duduknya para ulama. Ya. Bagaimana duduknya para ulama? Baca buku, diskusi, dan itu maksudnya. Jadi bukan bentuk duduknya bersila gitu ya. Duduk di kursi, bukan itu maksudnya. Ya. Karena nanti kata jalasa itu ada unsur, maka muncul ada majelis gitu. Majelis itu apa artinya? Bukan hanya tempat duduk, tetapi tempat orang berdiskusi gitu. Nah, itu nanti Anda pelajari isi makan gitu ya. Kemudian ada kata ini akala, bisa dibuat menjadi iklah. Ya, biasanya kita tahu masdarnya aklan. Masdar hay'ahnya menjadi iklah. Contohnya sini akala rajulu iklatat tifli. Orang dewasa itu makan seperti makan anak kecil. Nah, mungkin orang gila gitu ya. Makannya beraur-auran gitu ya. Dan segala macam. Jadi ada unsur kata seperti di sini gitu ya. Dia mengerjakan ini seperti apa. Dia mengerjakan ini seperti apa. Maka polanya ala wazni fi'lah. Hanya satu aja. Itulah yang namanya masdar hay'ah. Dan dia hanya bisa dibuat dari sulasi saja. Tidak bisa dibuat dari ghair sulasi. Kalau di buku-buku shorof yang lain, ini antara masdar hay'ah ini selalu gabungannya dengan masdar marah. Satu judul itu selalu ya. Masdar hay'ah wa masdar marah. Kenapa? Karena polanya mirip sama.
Ya, miripnya sama. Seperti ini. Kalau masdar marah ternyata ada sulasi dan ada yang ghair sulasi gitu ya. Yang sulasinya ala wazni. Nah, apa bedanya yang tadi? Kalau hay'ah fi'lah, kalau marah fa'lah. Jadi yang membedakan hanya harakat fa-nya itu, yang satu kasrah, yang satu fathah. Kalau kasrah dia hay'ah, kalau dia fathah adalah marrah. Tadi ada kata akala, tadi iklah, tapi bisa juga jadi aklah. Ini akal tu aklatan fil yaumi. Saya makan hanya 1 kali sehari gitu maksudnya. Akal tu aklatan. Nazara nazratan. Nazar tuha nazratan. Saya ngelihatnya sekali aja. Ya. Sekali sudah itu nggak mau lagi ngelihat gitu ya. Nazar tuha nazratan, ini seolah-olah kalimat apa ini? Kalau orang laki melihat perempuan cukup sekali, itu rahmat. Tapi kalau kedua kali jadilah nat, katanya kan gitu ya. Maka nazar tuha nazratan gitu ya. Udah. Sekarang bagaimana masdar marah yang ghair sulasi? Nah, ghair sulasi harus kita tahu dulu apa masdar sorihnya. Ya. Setelah itu kita tambah ta marbutoh di belakang. Sorih tambah ta marbutoh. Akrama. Masdarnya ikraman. Ya. Akrama masdarnya ikraman. Nah, sekarang marahnya apa? Tambah ta marbutoh menjadi ikromatan. Gitu. Jadi kalau ikraman itu masdar sorih, ikromatan masdar marah. Jadi yang membedakannya adalah tamar butoh di belakang. Itu kalau kebetulan ikromannya tidak ada tamar butoh, masdar sorihnya tidak memiliki tamar butoh. Tapi masdar sorih juga ada yang pakai tamar butoh. Bagaimana? Nah, ini. Kalau masdar sorihnya pakai tamar butoh, maka harus ditambah kata wahidah di belakangnya. Seperti kata sa'ada, maka masdarnya musa'adatan. Maka ingin merubah menjadi masdar marah, maka harus ditambah kata wahidah. Kalau itu menunjukkan 1. Kalau dia menunjukkan 2, tentu musa'adatan isnataini, kan gitu ya. Jadi begitu ya. Kalau musa'adataini isnataini, musa'adatan wahidatan. Matematiknya 1 dan 2 aja dulu. Kalau udah 3 lain persoalan lagi nanti ya. Sudah? Jadi apa? Udah 3 macam ini. Masdar mimi, ada maf'al maf'il, kemudian sepola dengan isim. Kalau dia ghair sulasi sepola dengan isim maf'ul. Kalau dia masdar hanya ada sulasi saja ala wazni fi'alah. Sedangkan kalau masdar marah, polanya kalau sulasi yang la wazni fa'alah. Kalau dia ghair sulasi, kita ambil masdar sorihnya, kemudian kita tambah ta marbutah. Kalau dia sudah pakai ta marbutah, maka ditambah wahidah di belakang. Itu aja tuh kajiannya masdar marah itu. Jadi nggak banyak pola gitu ya. Kita lihat selanjutnya. Masdar sinai. Nah, ini yang aneh. Masdar sinai ini. Kayak dibuat-buat gitu ya. Ada rumusnya. Rumusnya ada isim. Isim ini isim apa aja gitu. Isim apa aja. Bisa isim zat. Kemarin ya isim jamid zat bisa. Isim mustaq bisa. Masdar sendiri juga bisa gitu ya. Kemudian isim itu ditambah ya musyaddadah. Ya yang bertasydid. Kemudian di akhirnya diberi ta marbutah. Ini contoh insan itu kan jamid zat ya. Insan itu jamid zat. Kemudian udah ketemu insannya, kemudian kita beri ya yang bertasydid. Insani.
kemudian ditambah ta marbutah, insaniyah. Maka insaniyah ini masdar lagi, bukan isim jamid lagi gitu. Jadi kalau insan kemarin itu namanya jamid zat, maka insaniyah menjadi jamid makna gitu. Berubah dia. Sama-sama jamid tapi jamidnya jamid makna. Mas'ulun ini adalah isim maf'ul. Ini mustaq ini. Kemudian ditambah ya musyaddadah di belakang, ditambah ta marbutah menjadi mas'uliyatun, tanggung jawab gitu, maka dia sudah menjadi masdar lagi, masdar sinai. Unsurun, isim biasa unsur, ditambah ya nisbah menjadi unsuriyah, itu sudah menjadi masdar mimi. Waqi'un ini isim maf'ul, isim fa'il, waqi'un. Kemudian kalau ditambah ya ya musyaddadah dan ta marbutah dia menjadi masdar mimi. Waqi'iyah. Ya, nyata, fakta gitu ya. Kemudian syakhsun itu seseorang. Ini isim jamid zat gitu. Tapi kalau ditambah dengan ya nisbah dengan ta marbutah dia menjadi syakhsiyatun, kepribadian kan begitu ya. Ya. Jadi itulah sebetulnya kajian masdar dari awal, jenis-jenis masdar yang harus Anda pahami pola-polanya ya. Jadi memang yang banyak kita temukan itu adalah memang masdar shorih, masdar sulasi dan masdar ghair sulasi. Tapi di sini diberikan jenis-jenis masdar lain yang namanya masdar mimi, masdar hay'ah, masdar marah, dan masdar hay'ah. Sudah? Nah ini kita lihat. Ada beberapa latihan untuk memantapkan tadi ya. At-tadribat anil masadir. Bayin fima ya'ti al-asma. Ini dulu ya. Ini pertama kita. Pertama materi kita yaitu membedakan bayin fima ya'ti al-asma al-jamidah wa ayyin makana. Masih ingat? Isim terbagi dua, ada isim mustaq dan ada isim jamid. Sekarang, kalau dia jamid, kemudian harus sebut jamidnya jamid zat atau jamid makna, gitu ya. Minha ismu zat wa makana isim makna. Jadi ada yang isim zat dan ada isim makna. Coba nomor 1. Ar-rajulu syuja'u la yahabul mauta. Seseorang yang pemberani tidak takut mati, gitu ya. Maka dia berani perang. Gitu ya. Kira-kira yang mana jamid zat dalam kalimat ini? Ar-rajul. Buka aja ya mic-nya, siapa yang mau jawab terserah. Apa? Ar-rajul. Ar-rajulu jamid zat ya. Kalau asyuja apa kira-kira? Jamid isim makna. Ini naat loh ya. Ar-rajulu syuja. Berarti kalau naat dia pasti apa? Isim sifat. Isim sifat pasti mustaq gitu ya. Ya. Nggak bisa. Kalau naat nggak bisa kita sebut isim jamid zat gitu atau jamid makna. Dia bukan masdar ini ya. Masdar nggak boleh jadi naat. Ingat itu ya. Masdar nggak boleh jadi naat. Karena masih ada nggak isim? Ini al-maut. Al-maut kira-kira apa itu? Jamid zat atau jamid makna? Makna. Jamid makna. Ya. Kan masdar itu ya. Al-ihsanu badlul mali. Oh bukan. Al-ihsanu badalal mala ibtigha'a wajhillah ya.
Yang nama kebaikan itu yaitu mengorbankan, ya bisa juga bazlul mali ibtigha'a wajhillah. Al-ihsan masuk apa? Makna. Makna. Kalau kita baca bazlu, jamid, makna, mengorbankan. Al-mal, Zat. zat ya. Ibtigha'a, mencari. Makna. Makna. Wajhi, wajah. Zat. Zat. Allah, apalagi ya. Allah itu zat ya. Jazaul muttaqin al-jannatu. Jaza'u. Balasan orang-orang yang bertakwa adalah sorga. Jaza Makna. makna. Al-muttaqin, nah ini enggak masuk isim jamid ya. Nah, ini al-muttaqin itu masuk isim mushtaq ya. Isim fa'il. Al-jannah Zat. zat ya. Jabalu Arafatin mauqiful haji. Jabal Arafah adalah tempat wukufnya orang haji. Mana yang isim zat? Jabal. Jabal ya itu jamid ya, jamid zat ya. Arafat itu udah namanya ya, Jabal Arafat. Kemudian mauqif. Kira-kira apa itu? Nah, ini kan tempat tadi ya. Berarti dia isim makan, jadi isim mustaq ya. Al-hajj. Zat bukan. Bukan. Makna. Makna itu masdar ya. Tempat haji gitu. Bukan tempat orang haji. Tempat wukufnya haji gitu ya. Bukan orang di sini. Kalau orangnya apa? Al-hajj gitu ya. Itu cara melihat. Nah, nanti kamu bisa itu baca Al-Quran. Pilih-pilihlah itu mana yang jamid zat, mana jamid makna. Nanti kalau udah belajar lagi isim mustaq, mana yang isim mustaq gitu ya. Kemudian ini ada di atasnya ini. Atsani ayin fil jumalil atiyah al masadira wa bayyin sababa maji'i tilkal masadiri ala tilkal auzan wadhkur fi'la madhihi. Ini nyambung ke sini ya. Mbak, Anda jelaskan dalam kalimat-kalimat ini masdar-masdar kenapa bentuknya seperti itu dan kemudian apa fi'ilnya. Sami'tu zairal asadi. Aku mendengar auman singa. Gitu. Mana yang pelajaran kita yang masdar di dalamnya? Nah, yang dicari di sini masdar aja lagi. Kira-kira yang mana? Sami'tu itu fi'il. Al-asad isim zat kan gitu ya. Jamid zat gitu. Jadi yang masdar cuma zair. Masih ingat nggak ini? Polanya. Ini masdarnya sulasi atau ghair sulasi? Nah, yang dilihat apanya? Fa fi'ilnya apa? Zai. Ain fi'ilnya hamzah. Lam fi'ilnya ra. Ada penambahan ya di situ. Berarti ini isim kata ini sepola dengan fa'il. Sulasi, kalau sulasi kan nggak ada apa ya? Pasti ada dua yang harus kita pikir. Bisa menunjukkan makna atau menunjukkan pola. Kalau ini apa ini? Zair. Menunjukkan makna. Kira-kira makna apa? Suara. Ya dulu ala saut. Ya, zair. Nah, fa'il itu ada dua kemarin. Ada ya dulu ala sair. Jalan. Atau ya dulu ala saut. Di sini maknanya ya dulu ala saut. Masdar sulasi ya dulu ala saut. Ya. Sekarang ini ayat Al-Quran ini potongan. Nasrum minallah wa fathun qarib.
Mana yang masdar dulu? Qarib. Nasrun. Nasrun Wafathun. wafathun. Qarib itu naat ya, wafathun qarib. Nah, kalau naat nggak boleh jadi masdar gitu ya. Ya. Nasrun. Ini masdar sulasi atau ghair sulasi? Sulasi. Sulasi. Ini apa yang dilihat di sini? Masih ingat nggak kemarin tuh? Ini dari makna atau dari pola? Dari pola. Dari pola. Pola apa? Fa'lun. Masdarnya itu. Fi'ilnya apa? Polanya. Fa'ala. Fa'ala. Fa'ala apa? Fa'ala muta'addi. Iya, fa'ala muta'adi ala wazni fa'lun. Sama aja tuh ya, fathun. Fathun apa? Fataha Fataha. muta'addi. Dia lazim atau muta'adi itu kalau fataha? Muta'addi. Benar gak? Benar ya. Fatahtul baba. Benar muta'adi. Digodain aja dikit ya. Nasrun fathun. Ya, sama ya. Ala wazni fa'lun. Sekarang nomor 3. Al-qana'atu kanzun la yafna. Qana'ah ini jangan dikatakan sifat ya, tapi itu ada unsur sifat ya. Apa maksudnya qana'ah? Yaitu yang kalau diterjemahnya ke dalam bahasa Indonesia kayak sifat jadinya. Sifat orang yang apa? Apa artinya qana'ah? Ayo. Berkecukupan. Ya, berkecukupan artinya sedikit cukup, banyak cukup ya, alhamdulillah gitu. Sedikit disyukurin, banyak ya alhamdulillah gitu. Itu qanaah namanya. Jadi tidak pernah merasa kurang gitu. Karena walaupun sedikit, walaupun banyak sama aja bagi dia. Itu masdar sebetulnya. Al-qanaatu. Ya. Satu-satu. Qanaatu masdar. Kanzun. Simpanan itu masdar juga ya. Jadi sifat kita qanaah itu merupakan simpanan yang sangat berharga. Jangan dikira simpanan perak, emas itu yang paling berharga gitu ya. Malah jadi di sini kita diajarkan qanaahnya itulah yang sangat berharga. Kira-kira masdar apa ini qanaah? Sulasi ya. Nah, cari tuh di sulasi yang dia ada nggak pola fa'alah gitu di sulasi. Di mana itu adanya pola masdar fa'alah? Di fa'ula lazim ya. Ya. Berarti ini fi'il madinya qanu'a. Dari tadi lupa aja kita fi'il madinya apa? Zair, za'ara ya. Nasrun, nasara tahu. Fathun, fataha. Nah, sekarang al-qana'atu itu dari fa'ula lazim. Idzan ma fi'il madihi qanu'a. Kanzun ini sama dengan nasrun dari itu. Itu dari fa'ala kanaza muta'addi ya. Sekarang nomor 4. Zalzala arkanul aduwi zilzalan syadida. Bergoncanglah sendi-sendi musuh goncangan yang kuat ya. Zilzalan. Yang mana yang masdar di sini? Zilzalan. Zilzalan. Apa ini? Ustazah, Ah. maaf, yang goiru sulasi kita beluman. Ternyata kita beluman. Yang masdar sorih goiru sulasi. Emang belum dengan Pak Akam? Kemarin yang dengan Pak Hakam kita ngulang isim jamid dan mushtaq, terus pas mau masuk ke masdar udah selesai. Baru masdar sulasi. Kemarin sama Ustazah masdar sorih baru yang dibahas sulasi. Sampai sulasi aja. Yang goiru Oh, yang sulasinya ghair belum. sulasinya belum. Belum. Oh, salah tadi siapa yang bilang gitu tadi? Makanya saya mulai aja dari ini.
Lambat bukannya dari tadi ngomong. Ya. Mau jadi balik ke belakang nih? Hah? Iya, Ya. Ustazah, biar Iya paham. deh, ya deh. Ini udah ya. Sekarang yang masdar ghair sulasi. Saya tidak nerangin lagi. Nah, ini hubungannya dengan sorof 1 kan. Ya. Masdar ghair sulasi itu maksudnya apa? Bisa 4, ya maka di sini ada judulnya rubai. Ya. Kemudian ada humasi, ada sudasi ya. Jadi yang namanya ghair sulasi itu ada 3 macam, rubai, humasi, sudasi. Nah, sekarang kita lihat yang rubai saja. Ya. Rubai itu ada 2 macam. Ya. Ada yang namanya 3 tambah 1 atau rubai mujarrad. Ya. Paham ya? Ingat nggak yang sulasi mazid biharfin berapa macam? 3 ya. Mazid bihamzah itu lihat sorof 1 ala wazni af'ala. Mazid bitadhif yaitu ala wazni fa'ala. Kemudian mazid bi alif ala wazni fa'ala. Di sini loncat aja nggak diterangin lagi itu ya. Maka pola yang tadi af'ala boleh Anda nambah di sini. Nah, ini pelajaran yang lalu. Maka kalau dia af'ala, maka masdarnya pasti if'alan. Jadi kalau kita udah ketemu semua fi'il ala wazni af'ala, maka masdarnya pasti if'al gitu. Akrama ikram, ajlasa ijlas, aslama islam, akhlasa ikhlas gitu ya. Ahsana ihsan. Jadi kita hanya menghafal, yang dihafal apa ini? Pola ini yang dihafal. Jadi kalau dia mazid biha hamzah, masdarnya ifal. Kalau dia mazid bitadhif, fa'ala yufa'ilu, masdarnya ala wazni taf'il. Jadi kalau ini ada farraja yufarriju, tafrij. Jadi ada penambahan ta, ini ada penambahan ya gitu. Kalau karrama takrim, ya. Bassama tabsim, qaddama taqdim. Ya, dan seterusnya. Sedangkan yang mazid bi alif, ini ketinggalan ini. Oh, ini ya. Jadi masdarnya ada 4 macam. Cuma yang nomor 1 itu dari af'ala, yang nomor 2 dari fa'ala. Sedangkan nomor 3 dan nomor 4 itu dari fa'ala. Fa'ala itu memiliki 2 pola masdar, yaitu 1 mufa'alah, 1 fi'al. Maka kita temukan naqasha, yunaqishu, masdarnya bisa 2 macam, bisa munaqasyah, bisa niqash. Nah, ini ada contoh qatala, bisa muqatalah, bisa qital ya. Ini dia qital, muqatalah, qital. Jadi ini yang nomor 3, nomor 4 itu berasal dari 1 pola fi'il madinya ala wazni fa'ala. Jadi apa kesimpulannya? Sulasi mazid biharfin ada 4 pola. Ya, 4 pola, tapi yang pertama dari pola af'ala, masdarnya if'al, dari pola fa'ala menjadi taf'il, tapi dari pola fa'ala masdarnya ada 2 macam. Sampai situ paham? Ya. Sekarang rubai mujarad, polanya hanya 1 saja.
Bukan satu. Pola fi'il madinya satu, tapi masdarnya dua. Salah lagi saya. Ya. Bisa masdarnya ala wazni fa'lalah atau masdarnya fi'lalan. Ya. Zalzala, nah ini boleh contohnya. Bisa zalzalatan, bisa zilzalan. Ya. Nah ini bukan berarti dari dua pola ini. Pola fi'il madinya cuma satu. Apa pola fi'il madinya? Fa'lala, kan gitu ya. Nah, rubai mujarrad itu hanya kan satu pola fa'lala, tapi masdarnya ada dua. Fa'lalah dengan fi'lalan. Berarti apa lagi kesimpulannya? Masdar rubai ini memiliki 6 pola. Masdar rubai itu ada 6 pola. Apa maksudnya rubai? Bisa sulasi mazid biharfin wahidin atau rubai mujarrad. Sulasi mazid biharfin ada 4 pola, rubai mujarrad ada 2 pola. Kalau sulasi mujarrad ada 4 pola tapi berasal dari 3 macam mazid. Ya. Mazid bi hamzah, mazid bi tadhif, mazid bi alif. Nah, mazid bi alif itu yang ada 2 macam masdarnya. Sedangkan rubai mujarrad berasal dari satu pola fi'il madinya tapi masdarnya 2 macam. Ya. Itu rubai. Sekarang gimana yang khumasi? Apa maksudnya khumasi? Khumasi adalah sulasi mazid biharfain 3 tambah 2 atau rubai mazid biharfin 4 tambah 1. Itu yang namanya khumasi. Sekarang sulasi mazid biharfin ada berapa macam? Ada 5. Ingat, ini infial itu dari pola infala. Infala. Huruf tambahnya hamzah wan nun. Ya. Inkasara ini hamzah wan nun. Mujaradnya kasara gitu ya. Kemudian ada hamzah watta. Ya, ifta'ala. Ibta'ada, maka masdarnya ala wazni ibti'ad. Ibti'ad. Irtafa, irtifa, ijtama, ijtima gitu ya. Kemudian ada if'ilal, itu dari if'alla ya. Artinya tambahannya hamzah dan tasydid di belakangnya. If'al. Maka masdarnya ala wazni if'ilal. Ihmarra menjadi ihmirar. Ya. Ini umumnya pola if'ala ini warna ya. Putih, ibyaddo. Ya. Iswadda gitu ya. Izraqqa, ikhdarra itu ini khusus warna ini ya. Khusus warna. Maka masdarnya ala wazni if'ilal. Yang keempat itu mazid bitta wa tasydid ala wazni tafa'ala. Maka masdarnya hanya dengan mengubah harakat apa? Ainnya menjadi dhammah. Tafa'ala menjadi tafa'ul ya. Taqaddama taqaddum, takarrara takarrur, tabassama tabassum. Ya. Terakhir mazid ta wa alif ala wazni tafa'ala ya. Maka masdarnya hampir mirip dengan yang nomor 4 tadi, hanya tinggal mengubah harakat ainnya menjadi dhammah. Tafa'ala menjadi tafa'ul. Tabayana, tabayun, taba'ada, taba'ud, ya. Taqatala, taqatul. Itulah sulasi mazid biharfain. Adik dia 5, jadi yang sulasi mazid biharfain ada 5 bentuk pola. Jadi nggak ada yang double-double. Jadi masing-masing satu pola, gitu ya, satu pola.
Kemudian rubai mazid biharfin juga hanya satu pola tafa'lala. Jadi fa'lala ditambah ta di depan menjadi tafa'lala. Kemudian masdarnya tinggal mendomahkan sebelum akhir menjadi tafa'lulan. Tabak saro tabak suran. Tajal baba tajal buban gitu ya. Berarti kalau kita hitung masdar khumasi ini berarti juga 6 gitu ya. Yang sulasi mazid biharfain ada 5, rubai mazid biharfin ada 1. Sama ya. Jadi rubai ada 6, khumasi juga ada 6. 6 pola ya. Sekarang bagaimana yang sudasi? Sudasi artinya ada 3 tambah 3, sulasi mazid bisalasiti ahruf, atau rubai mazid biharfain 4 tambah 2. Itu yang dimaksud masdar sudasi ya. Sulasi mazid bisalasati ahruf ada 4 pola. Ada 4 macam. Pertama, penambahan hamzah sinta. Istaf'ala. Maka masdarnya menjadi istif'al. Istaghfara, istighfar. Ya. Apalagi namanya? Istakhraja, istikhraj. Gitu ya. Kemudian yang kedua ini dari if. Ini asalnya seharusnya if awala. Bukan. If awala. If. Ini salah ini. Aduh, kok bisa salah ini. Tolong diganti ya. Ini harusnya if al. Jadi ainnya yang 2 gitu ya. Kan if awala. Wawunya salah ya. Ntar dulu. Ini karena kosakatanya jarang ditemukan ya. Dau daba. Jadi betul ya. Sebentar, saya yang salah kali ya. Daban. Isfiroran. Betul ya. Cuma kenapa polanya kosakatanya benar, tapi yang salah ini pola ya. Jangan ifilalan. Tapi apa? Coba Anda tulis ya kata hadaba dulu. Hadaba. Buat membuktikan ya. Dal ba. Kemudian ubah menjadi dalnya ditasdidkan. Kalau ditasdidkan cuma tasdidnya dibuka. Ya. Jadi dada gitu ya. Cuma di antara dal yang 2 ditaruh waw. Jadi apa bacanya? Didaban. Di sini kan ain fiilnya double gitu. Cuma ain fiilnya dipisah oleh waw. Buka deh buku sorof 1 lagi gitu ya. Didaban. Berarti ini yang salahnya lamnya ini nih. Ya, harusnya alan. Kan ainnya yang double, bukan lamnya yang double ini. Ini yang double adalah ainnya. Ada aja ya. Ini isfiroron. Ini juga roknya yang double gitu. Yang
Udah ketahuan saya. Yang saya maksud itu ini nih, ini benar-benar. Di sini benar ya. Karena otak saya itu yang nomor 2 selalu if au ala gitu ya. Ini benar ya. Jadi cuma ini yang ini nomor 2, ini nomor 3, ini if ilal ini nomor 3. Itu dari misalnya ya marra gitu menjadi ihmiraran. Makanya di sini isfarra menjadi isfiraran. Ya. Memang kalau yang jarang itu kita jadi agak kelentang-kelentong deh, lupa gitu ya. Ini benar sebetulnya ya, cuma ini yang coba dibuat di depannya namanya polanya if'alan. Itu lamnya yang pakai tasydid gitu ya. Maka dia if'ilal. Kemudian ini isfirar, betul. Tapi yang ini ainnya yang bertasydid, kemudian di antara ainnya ada waw. If au ala gitu maksudnya. If au ala menjadi if alan ya. Ihdau daba menjadi ini udah ya ihdidaban. Benar ya ini ada ya. Ijlaula menjadi ihlaula menjadi ihlila. Ribet dikit ya. Yang terakhir itu jadi apa? Sebentar. Kalau ini huruf tambahnya hamzah sinta ya. Kalau ini namanya hamzah lam yang bertasdid. Jadi itu huruf tambahnya adalah lam dan yang bertasdid gitu. Kemudian kalau ini huruf tambahnya hamzah, kemudian ainnya ditasdidkan, kemudian di antara ainnya ditambah waw gitu. Jadi tasdid dan waw. Nah, yang terakhir apa? Ini tambahannya adalah hamzah dengan waw yang wawnya yang ditad'ifkan. If awwala menjadi if iwalan ya. If awwala menjadi if iwalan. Yang 3 pola ini memang jarang banget kita temukan, tapi yang gampang itu nomor 1. Istaf'ala, istif'alan itu banyak kita temukan. Sudah ribet jadinya ya. Jadi sulasi mazid bisalah sati ahruf ada 4 pola. Tadi saya keliru tadi melihatnya ya. Kemudian sedangkan yang rubai mazid biharfain ada 2 pola. Yang pertama penambahan hamzah dengan nun. If an lala menjadi if in lalan. Iq'an sasa menjadi insasan. Kemudian ada penambahannya hamzah kemudian dengan lamnya ditad'if menjadi apa itu? Lam yang kan fa'lala itu kan 2 lam itu. Jadi 3 lamnya gitu. Jadi 3. Sehingga menjadi if illalan. Ya, lam yang pertama jadi tasydid, yang kedua tidak tasydid ya. Nah, cuma tiba di kosakatanya nggak ada yang tasydid sebetulnya ya. Karena kan dia kenapa ada lam 2 tadi kan karena polanya fa'lala kan gitu ya. Karena polanya fa'lala kan jadi kelihatan 2 gitu. Ya. Padahal pada kata aslinya nggak ada 2 huruf di situ. Misalnya apa? Ba'sara kan polanya fa'lala. Jadi sa dengan ra-nya seolah jadi ada 2 lam di situ gitu ya. Padahal itu kan hanya sekadar pola yang kita lihat pada ini kan ini dari fa'lala ya. Ini memang nggak dibuatkan itu pola madinya gitu ya. Jadi langsung kepada pola-pola masdarnya saja gitu ya. Sedangkan ini contohnya seperti kata itma'anna ya. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan gitu ya. Ini.
Ya, memang kosakatanya miskin banget ya. Dari pola sulasi mazid bisalasati ahruf yang kedua, ketiga, keempat, dan kemudian rubai mazid biharfain ini juga sangat sedikit kosakatanya. Tapi ini pengetahuan secara menyeluruh dari apa yang disebut dengan masdar ghair sulasi. Bukan berarti karena sedikit kita buang, tidak gitu ya. Tapi harus kita kenal karena semuanya itu ketemu di dalam ayat Al-Quran dan hadis. Udah selesai itu masdar ghair sulasi gitu ya. Jadi ada yang rubai, ada yang rumasi, ada sudasi. Semuanya sama-sama 6 pola ya. Apa tadi rubai ada 6 pola, terdiri dari sulasi mazid biharfin ada 4, kemudian rubai mujarad ada 2. Kemudian khumasi ada 6 juga, terdiri dari sulasi mazid biharfain ada 5, rubai mazid biharfin ada 1. Sedangkan sudasi ada 6, terdiri dari sulasi mazid bisalasati ahruf ada 4 pola, sedangkan rubai mazid biharfain ada 2 pola. Jadi kalau dia ghair sulasi, kemarin kan dikatakan qiyasi. Jadi ada aturannya, ada ukurannya, ada polanya gitu ya. Ini namanya masdar beraturan. Jadi yang kita hafal adalah polanya. Nah, kalau masdar sulasi kan nggak bisa kita menghafal pola. Masdarnya bentukannya macam-macam. Ya. Dah. Dengan demikian selesai materi masdar seluruhnya gitu ya. Walaupun ini bolak-balik, saya kira tadi sudah selesai semuanya masdar sulasi, ghair sulasi, maka saya masuk ke mimi, hai'ah, marah, dan sinai. Jadi kalau yang ini yang dihafal apanya? Pola. Kalau sulasi nggak bisa dihafalin, langsung masdarnya dihafal gitu. Kalau nggak tahu ketemu fiil, maka masdarnya harus dicari di kamus gitu. Nggak bisa kita nerka-nerka. Kalau ini, kalau ketemu pola misalnya ihranjama gitu misalnya, maka pasti itu ihrinjam gitu. Itu udah nggak ada pilihan lain gitu ya. Itu yang namanya beraturan ya. Inqata'a, nah, itu sulasi mazid biharfain inqita' gitu ya. Jadi tugas kita hanya menghafal pola. Tapi kalau Anda menghafal tentu harus ada fiilnya gitu ya. Seperti kata contoh istighfara, istighfar itu dari istaghfara istighfar, istahsana istihsan gitu. Istakhraja istikhraj gitu ya. Kalau ini tadi isfar. Sebetulnya ya ini pengganti alif ya. Awalnya alif itu. Isfar menjadi isfirar. Qalbul alif ya'an di situ. Karena sebelumnya kasrah. Karena polanya if'i. Ya, if'i berarti alifnya nggak bisa sesudah kasrah itu ada alif, gimana bacanya gitu ya. Maka alifnya diganti ya. Jadi if'i lalan ya. Nah, kemudian if'au ala menjadi if'ialan ya, if'ialan. Kemudian if'awwala if'iwalan. Jadi kalau udah kita menghafal pola begitu aja, ketemu kosakatanya, ya kita mencocokkan dengan pola aja. Itu yang namanya masdar ghair sulasi itu bersifat qiyasi. Dah? Ada pertanyaan? Banyak banget ya. Yang harus diperhatikan masdarnya. Banyak banget ya.
Ya, itulah kekayaannya bahasa Arab gitu ya. Bentukan. Ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan yang tadi, latihan tadi, biar memantapkannya dengan latihan ini ya. Tadi baru sampai mana? Ini dari tadi ya. Al-Qanaah tadi ya. Oh ini karena tiba di zalzala ini tadi kamu mengatakan belum ada ya. Oh ya tadi ya. Jadi ini zalzala itu rubai mujarad. Masdarnya ada 2 tadi ya. Jadi bisa zilzalan, bisa apa tadi? Zalzalatan gitu ya. Cuma di sini yang kita temukan adalah zilzalan ala wazni fi'lan. Berarti ini masdar rubai mujarrad ya. Sekarang nomor 5. Dama'at ainaya min khasyatillahi dam'atan. Berlinang air mata saya, mengalir air mata saya karena takut kepada Allah. Dam'atan. Sekali ini ya. Di sini sekali aja ngalirnya gitu. Hari sekali aja nangisnya gitu ya. Ya. Memang kalau kita orang yang pertama kali dapat hidayah pasti keluar air matanya gitu ya. Setiap ada dapat hidayah pasti keluar air matanya. Paling tidak jantungnya berdebar-debar. Ya itu. Itu tandanya connect dengan Allah itu ya. Air mata atau perasaan kita jadi nggak enak. Mana yang masdar di sini? Ada 2 masdar, ayo. Khosyah, Khasyah. Satu lagi, dam'ah. dam'ah. Nah, secara pola itu sama-sama masdar apa tadi yang lawazni fa'lah? Marroh. Marrah. Ya. Secara pola khasyah dengan dam'ah adalah masdar marrah. Kemudian ya surruni itmi'na qalbi. Menggembirakan kepadaku ketenangan hatiku gitu ya. Ini masdar apa? Mana yang masdar? Itmi'nan. Masdar apa ini? Ini pasti ghair sulasi. Ghair sulasinya yang mana? Sudasi. Sudasinya yang mana? Oh panjang ceritanya ya. Rubai mazid biharfain gitu. Jadi nggak cukup hanya kita mengatakan, oh ini masdar ghair sulasi. Ya ghair sulasinya yang mana dulu gitu. Nah, harus ada ghair sulasi, ada rubai, ada kumasi, ada sudasi. Oh udah ketemu sudasi. Sudasinya yang mana dulu? Nah itu tadi. Rubai mazid biharfain. Begitu caranya. Dalam ujian itu seperti itu ya. Jadi tidak cukup hanya mengatakan ghair sulasi gitu, nggak cukup begitu. Karena ghair sulasi itu macam-macam gitu ya. Sekarang saral maliku siratas salafis salih. Raja itu berjalan seperti jalannya orang terdahulu yang saleh. Orang salafi ya. As-salih. Yang mana yang masdar? Masdarnya hanya 1. Siro. Sirah. Masdar apa? Ada unsur seperti tadi, berarti apa? Hay'ah. Hay'ah. Ala wazni fi'lah. Fi'ilnya udah ada di depan. Sara, sirah. 8. Sa'atnal fuqara'a wal masakina musa'adatan wahidatan. Ayo. Mana masdar? Musa'adatan. Musa'adah wahidah. Masdar apa? Marroh. Marah ya. Kalau nggak ada wahidahnya masdar apa?
Masdar soriyah gitu. Tapi masdar soriyahnya masdar apa? Sulasi atau ghair sulasi? Ghairu sulasi. Ghair sulasi. Ghair sulasinya yang mana? Sulasi mazid biharfin ala wazni fa'ala. Ya gitu tuh. Ya, jadi bagaimana merangkum ilmu itu dari satu kosakata mata kita, membedahnya itu seperti itu. Paham? Kalau boleh Anda catat itu apa yang saya sebutkan tadi. Jadi nggak cukup hanya masdar soriyah. Soriyahnya soriyah yang mana? Oh, sulasi. Ya, sulasinya sulasi yang mana? Ada mungkin ada unsur makna, ada unsur wazan. Kalau dia ghair sulasinya yang mana? Bisa rubai, bisa komasi, bisa sudasi. Rubainya yang mana? Gitu kan? Macam-macam gitu ya. Wow. Ya. Menghafalnya ini yang rumit. Kalau materinya nggak terlalu banyak, tapi ngapalinya yang sulit gitu. Nomor 9. Aklil to'amaka. Tahmat manamak. Kurangilah makananmu, maka Anda akan memuji tidurmu. Oh, tidurnya jadi enak gitu ya. Mana masdar di sini? Ayo. Ini pelajaran baru kita tadi. Manamak. Manama. Manam. Naum. Kalau naum masdar soriyah, masdar sulasi. Kalau manam Masdar mimi. masdar mimi sulasi juga. Dia masdar mimi yang sulasi. Ini doa. Surah Ibrahim apa Israel? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mana masdar? Nah, ini berdebat ini para ahli tafsir ini. Mudkhal ya. Mudkhal itu adalah masdar mimi ghair sulasi dari adkhala ya. Adkhala mudkhal. Akhraja mukhraj. Jadi mudkhal dengan mukhraj itu adalah masdar mimi. Nah, itu aja ya. Nomor 11. Insaniyatuka mahmudah. Kemanusiaanmu adalah terpuji. Apa tadi? Insan ditambah ya musyaddadah ditambah ta marbutah namanya Masdar sinai. masdar sinai. Jadi artinya bukan manusia lagi tapi apa? Kemanusiaan gitu ya. Nomor 12. Wasabal jundiyu alal aduwi wisbatal asadi. Tentara itu melompat terhadap musuh, artinya dia menerjang musuh gitu. Tapi dia pakai kata wasaba di sini. Tak obahnya seperti lompatan singa gitu. Wasaba wisbah. Apa wisbah? Ala wazni fi'lah. Masdar Hai'ah. Masdar hai'ah. iya. Ya, kalau udah jawab satu alhamdulillah gitu ya. Nomor 13. Istikbarul jahili yufsiduhu. Kesombongan orang yang bodoh itu merusak dirinya sendiri. Menganggap diri besar itu sombong. Ya, istikbar. Yang mana masdar? Istikbar. Masdar apa? Masdar soriyah.
Sarihnya yang mana? Sudasi. Sudasinya yang mana? Salah satu ahruf. Sulasi mazid bisalah sati ahruf. Ya. Nomor 14. Al-mu'minu yahfazu mau'idahu. Orang yang beriman itu selalu menjaga janjinya. Ya. Mana masdar? Mau'id. Masdar apa? Masdar mimi. Iya, ini Gue masdar mimi yang sepola maf'il. Karena dia fi'il misar yang hilang fa fi'ilnya indal mudhari. Terakhir, islamiyatuhu qawiyah. Keislamannya kuat. Ini yang mana masdar? Islamiyah. Islamiyah. Masdar apa? Sinai. Masdar Sinai. Ada mulai-mulai ya. Mulai-mulai kita bisa mengidentifikasi walaupun masih sulit karena memang baru gitu ya. Tapi bagaimana supaya bisa menjadi milik kita? Ya diulang-ulang terus gitu ya. Ini kan udah dikirim ya. Slide-nya. Udah apa belum? Yang Udah. ini belum Ustazah. Yang udah yang mana? Yang satu lagi ya? Ada, tapi beda. Beda Oh iya ini. ya. Kayak tampilannya beda. Nanti saya ini. Ngirimnya ke siapa ini? Ke Alwiyah tadi ya? Iya, PJ-nya siapa? Alwiyah. Ya. Alwiyah. Dan Ya, saya. nanti saya kirim ya, gampang. Sekarang Kamisa, tinggal dikit lagi waktu ya, nggak apa-apa. Wah, banyak lagi latihannya. Latihan 3. Benar ya, 3 ya. Hawil al-af'al al-atiyah ila masdar sarih, masdar mimi, masdar hay'ah, masdar marrah, kullama amkan. Ubahlah kosakata di bawah ini. Wah, banyak kosakatanya ini ya. Ada 10. Kemudian diubah bisa sekali masdar sarih, sekali masdar mimi, sekali masdar hay'ah, sekali masdar marrah. Ayo. Waqafa apa masdar sarihnya? Mauqif. Ini fa'ala lazim, ala wazni fu'ul ya. Wuquf. Apa masdar miminya? Ini fi'il misal yang hilang fa fi'ilnya. Indal mudhari. Jadi apa? Mauqif. Mauqif. Artinya sama enggak wukuf dengan mauqif? Sama. Kalau dia masdar gitu ya. Kalau dia masdar ya. Sekarang apa masdar hay'ahnya? Seperti berdiri. Wiqfah ya. Wiqfah. Apa masdar marrahnya? Di fathahin aja. Waqfah gitu. Waqfah sekali berdiri. Gitu. Jadi satu kosakata ini bisa menjadi masdar sarih, masdar mimi, masdar hay'ah, masdar marrah. Sekarang ijtama. Apa masdar sarihnya? Ini khumasi, rubai mazid biharfain. Ijtima ya, ijtima. Apa masdar miminya? Nah, tadi Mujtama. tambah mim di depan, mim madmum di fathah sebelum akhir. Jadi apa? Mujtama ya, mujtama itu masdar mimi. Sekarang apa masdar hay'ahnya? Nggak ada. Karena masdar hay'ah nggak ada dari ghair sulasi. Kosong. Karena apa masdar marrahnya? Tambah tamarbutah, masdar sarihnya tadi apa? Ijtima. Tambah tamarbutah menjadi ijtima. Ya, itu masdar marrah. Dicatat nggak tuh? Ya. Nah, tadi ulang ya. Jalasa, apa masdar sarihnya?
julus. Ya, udah biasa lah, jalasa, julus. Masdar miminya. Ya, sepola maf'al. Jadi majlas. Masdar hayahnya, karena dia sulasi boleh. Jilsah. Kemudian masdar marahnya. Tambah tamar, apa? Bukan. Fa'ilnya di fathahkan. Jalsah. Kalau hayahnya jilsah, marahnya jalsah. Naqasha. Masdar sharihnya bisa niqashan, bisa munaqasyah. Ya. Masdar miminya munaqashun. Jadi beda ya. Kalau munaqasyah masdar sharih, munaqashun masdar mimi. Ya, ada tamarutanya. Masdar hay'ah karena dia ghairu sulasi nggak ada. Sekarang masdar marah. Kalau kita ambil dari munaqasyah, maka dia menjadi munaqasyah wahidah. Tapi kalau kita ambil niqash, niqasyah gitu. Bisa? Hah? Bisa nggak lanjutin tuh? Kata hadzaba, akhlasa, ana, istaghasa, ibtasama, inkasara. Buat, nah ini sebetulnya ada, ini kolom ya. Sarihnya apa? Miminya apa? Hayahnya apa? Marahnya apa? Oh ini tinggal satu ya. Nah, ini yang belum diterangkan kepada Anda ini. Masih ada konsep masdar yang belum dijelaskan kepada Anda. Nyatanya masdar aja ini udah pertemuan keberapa ini? 3 ya? Dalam rencananya hanya 2 kali pertemuan. 3 aja belum selesai. Iya. Intahal waqt wa intahad dars. Saya mau nerusin, tapi kan saya ntar jam 10 ngajar lagi. Ada juga mungkin ada mata kuliah lagi. Soalnya saya sendiri ini nggak ada paham. Ya. Absen udah semua? Absen? Udah apa belum? Alwiyah. Udah Ustazah, insyaallah. Udah ya. Nanti tolong ingatkan saya minggu depan masalah masdar ya'malu amala fi'li. Ya, ini latihannya ini nih. Kemarin saya udah ketemu materinya di mana ya? Nggak ada di sini ya. Oh, materinya di itu. Di slide yang satu lagi. Salah. Sebentar saya ngeliatin aja. Kayaknya yang ini deh. Yang pertama kali saya kirim ya. Iya, yang ini ya, yang dikirim dulu ya. Benar? Iya Ustazah, yang itu. Nah, ya. Yang awal-awal. Ini ada, kok nggak ada di sini ya? Di mana kemarin saya temukan? Oh, ada di bawah. Ini dia, ya. Di bawahnya itu ada judul ini nih. A'malul masadir. Tolong diingatin ya minggu depan ya. Ya. Jadi slide yang pertama ya, slide yang pertama. Itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Ini berapa slide ini? 1, 2, 3, 4, 5, banyak juga ya. 6, 7, 8, ini banyak juga.
Oh, enggak, ini campur ini. Oh, ini slide tugas mahasiswa ini yang diambil ke sini ya. Jadi ini ada apa definisi apa? Definisi masdar, isim masdar. Ini lain ini tugas mahasiswa dulu ini. Cuma kenapa saya ambil karena ada a'malul masdar di sini. Kecil banget ya. Yang mana ya awalnya ini? Kalau enggak nanti ya saya nerangin aja. Enggak ini. Nah, ini dia dari sini. Asyarhu an a'malil masadir ya. Ya, ini karena tugas mahasiswa ini. Dulu mahasiswa itu kan harus apa? Presentasi gitu ya. Ini dari hasil presentasi mahasiswa. Udah. Ini ada istilah isim masdar, enggak penting amat lah. Ya. Saya rasa cukup materi kita hari ini. Jadi sudah lengkap konsep masdar yang disebut sebagai isim jamid makna. Yang belum hanya masdar itu juga beramal, berfungsi seperti fungsi fi'il. Fi'il itu kalau dia lazim butuh fa'il. Kalau dia muta'adi butuh fa'il, butuh maf'ul. Maka masdar itu juga bisa punya fa'il, punya maf'ul. Itu maksudnya al-masdar ya'malu amala fi'li. Ya. Gak usah saya terangin dari bahan itu, cukup dari latihan tadi aja bisa dijelaskan ya. Dari yang ini tadi. Tapi ini waktu udah habis ya. Minggu depan aja. Nah, intahal waqt wa intahad dars. Naqtatim darsana hadzal yaum bihamdallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustazah. Ya, sampai ketemu ila liqa fil usbu' al-ati. Insyaallah.